Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Handayani Suminar Indrati. Kali ini pada seri peningkatan kompetensi guru. Dan tema kita kali ini adalah tema yang sangat menarik, yaitu bagaimana kita membangun komunikasi positif dengan orang tua murid. Rekan guru yang berbahagia di seluruh Indonesia, mari kita mulai diskusi kita dengan kita sama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah merahmati pertemuan kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman semua, komunikasi adalah satu hal yang sangat penting, di mana seorang guru perlu untuk membangun interaksi yang positif untuk menyampaikan pesan-pesan yang memang ingin dia sampaikan kepada orang tua murid. Dan interaksi ini bisa dilakukan secara verbal maupun non-verbal, dan bisa dilakukan secara langsung maupun menggunakan media. Teman-teman semuanya, kita akan membahasnya satu persatu bagaimana sih tips untuk membangun komunikasi yang efektif. Mudah-mudahan waktu kita yang singkat ini dalam pembahasan ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan pembelajaran dan bagaimana kita membangun komunikasi yang baik dengan orang tua murid sehingga capaian perkembangan anak bisa dengan mudah atau lebih mudah kita raih. Amin. Baik, apa yang pertama? Yang pertama adalah jangan lupa untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika komunikasi itu mau kita mulai. Dan ini diajarkan oleh Nabi Allah Musa alaihi salam. Nabi Musa ketika mau berkomunikasi dengan Fir'aun, beliau berdoa dulu. Supaya apa? Supaya Fir'aun dibukakan dadanya untuk menerima pesan. Sehingga perlu kita juga berdoa kepada Allah agar penerima pesan yang akan kita sampaikan bisa menerima pesan ini dengan baik tanpa ada hambatan apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan berdoa ini penting sekali, jangan sampai diabaikan. Insya Allah. Dan yang kedua, apa yang kedua? Perlu kita memperhatikan pilihan kata yang mau kita gunakan. Dari susunan katanya, pilihan kata yang baik, dan gunakan kalimat yang positif. Bukan berarti kalimat negatif tidak boleh, tapi alangkah jauh lebih baik ketika kita menggunakan kalimat yang positif. Misalnya, kita mau menyampaikan bahwa tidak boleh menunda pekerjaan gitu ya, atau tidak boleh terlambat dalam mengumpulkan tugas. Kita bilangnya jangan, Bunda, jangan terlambat ya mengirimkan tugasnya. Kata itu bisa kita hindari dan kita gunakan, Bunda, kami tunggu tugas dikirim sebelum jam 8 malam misalnya. Jadi kalimat yang positif yang kita pilih. Dan kita juga perlu memilih kata yang singkat, padat, jelas. Hindari ambigu. Dan di sini satu kata yang bisa kita ambil adalah clear instruction. Sehingga tidak ada kesalahpahaman atau hal yang bertele-tele yang kita sampaikan yang tidak penting. Oke, baik. Pilihan hurufnya. Kadang-kadang kalau kita pilih huruf besar semua, itu menunjukkan bahwa kita serius, kita perlu diperhatikan, atau kita sedang marah gitu ya. Sehingga pilihan menggunakan huruf besar semua sebaiknya kita hindari ketika kita berkomunikasi dengan orang tua murid. Jadi gunakanlah huruf yang biasa saja. Tapi juga perlu dihindari untuk huruf yang kecil semua. Ya, kenapa huruf kecil semua kita hindari? Karena itu bisa membangun image bahwa kita sepertinya kurang peduli. Maka gunakanlah tata bahasa yang baik. Kalau memang harus huruf besar, huruf kecil, dan perhatikan jangan sampai typo. Jadi kalau kita sudah ketik, ya, maka perhatikan. Kalau memang salah, ya kita perbaiki dulu, jangan langsung dikirim. Ya. Kenapa? Karena komunikasi yang kita bangun saat ini adalah komunikasi media ya, karena kita sedang BDR atau belajar dari rumah. Ya. Kalau pada saat offline kita bisa berkomunikasi secara langsung, face to face. Tapi pada saat ini kita lebih sering menggunakan media ya, atau media sosial untuk berkomunikasi dengan orang tua murid. Dan di sini kita perlu hati-hati karena biasanya yang kita sampaikan secara langsung akan berbeda dengan apa yang kita ketik. Orang membacanya sesuai dengan suasana hatinya, tidak melihat wajah kita.
Nah, baik. Kadang warna itu nggak ada pengaruhnya apa-apa sama kita, cuma bikin cantik aja tulisannya. Tapi ada beberapa orang yang memahami bahwa warna itu punya makna. Sehingga ketika kita menggunakan misalnya warna merah semua, maka mereka menganggap bahwa kita sedang marah, gitu. Padahal mungkin kita tidak bermaksud seperti itu, sehingga kita perlu berhati-hati sekali. Kemudian apalagi nih, yang berikutnya adalah pilihan simbol atau emoticon. Ini penting juga. Kadang-kadang perlu kita menggunakan emoticon, misalnya kita lagi gembira, kita kasih emoticon gembira. Atau ketika kita menyampaikan satu berita, di akhir kita memberikan simbol senyum, artinya kita sedang ramah pada orang tua murid. Sehingga kita tempelkan simbol senyum, ya, atau mungkin seikat bunga. Tapi hati-hati, kadang-kadang kita salah pencet. Kalau misalnya sampai keluar emoticon cemberut, maka itu dampaknya cukup besar, ya, menggambarkan keadaan suasana hati kita yang mungkin sedang tidak nyaman gitu, dan itu ketika dibaca oleh orang tua murid itu bisa berdampak yang cukup besar, sehingga perlu sekali kita memperhatikan. Kalau bisa hindari deh emoticon kalau memang kita cuma ngasih tahu informasi yang netral-netral aja, gitu ya. Oke ya. Sekarang kita mau yang keenam. Apa nih yang keenam? Menggunakan bahasa yang sesuai. Kita bisa loh pakai bahasa sayang-sayangan sama orang tua murid, tentu antara ibu guru dengan bunda-bunda. Misalnya bunda cantik yang soleha, bunda sayang, ada berita ini misalnya ya, A, B, C, kita berikan informasi. Hati-hati kalau kita mau memforward, karena boleh jadi yang punya bukan ibunya gitu, atau yang pegang bukan bundanya tapi ayahnya. Sehingga untuk informasi-informasi netral, hindari pilihan bahasa yang tidak sesuai. Dan di sini juga cara menyampaikannya ya, kayak misalnya gini, ada orang tua murid nanya, ya mungkin dia lagi capek ya pulang kerja, atau mungkin dia pusing ya anaknya banyak BDR semua. Kemudian dia bilang sama gurunya, Bu Guru, kenapa tugasnya banyak sekali gitu. Terus bisa nggak dikurangi misalnya gitu ya. Terus kita merasa bahwa orang ini tugasnya gampang kok, dan ini dikasih waktu yang sangat luas, kenapa sih kayak gini gitu ya. Aduh nih bundanya nih gitu. Akhirnya kita menjawabnya dengan cara yang kurang baik. Bunda, ini tugas cuma sedikit dan insya Allah anak-anak bisa mengerjakannya. Nah, ini akan membangun komunikasi yang tidak baik, komunikasi yang negatif. Jadi kalau ada orang tua menyampaikan apapun pendapatnya, terimalah dengan lapang hati, kemudian jawablah dengan positif. Misalnya, Waalaikumsalam Bunda, apakah ada kesulitan? Apa yang bisa kami bantu? Gitu ya. Jadi kita terima, kemudian kita dengarkan dan memberikan bantuan semaksimal mungkin yang kita bisa berikan. Oke, sekarang kita beralih ke yang ketujuh. Yang ketujuh adalah gercep. Nah, apa itu gercep? Gerak cepat. Artinya apa? Kalau ada informasi dari orang tua kepada kita, maka sebagai guru yang harus kita lakukan adalah fast respon, cepat responnya, ya. Apalagi aplikasi WhatsApp itu, misalnya WhatsApp ya, itu kan ada atau yang lain, misalnya ya di aplikasi-aplikasi yang lain. Kalau sudah dibaca tuh kelihatan gitu, kalau belum dibaca kelihatan. Nah ternyata tanda di media kita gitu, di gawai kita itu ada tanda centang yang sudah terbaca misalnya. Tapi tidak segera kita jawab, itu juga akan menimbulkan dampak negatif bagi komunikasi yang positif, gitu. Sehingga kalau memang kita mau kalau kita sudah baca langsung dijawab, atau minimal kalau kita belum bisa menjawabnya, kita bisa bilang bahwa Bunda saya akan jawab nanti, gitu ya. Kalau nantinya yang jelas kapan akan dijawab, misalnya Bunda akan saya jawab nanti setelah maghrib, atau Bunda nanti akan saya jawab di malam hari karena saat ini saya sedang melakukan kegiatan yang lain, sehingga orang tua tidak menunggu-nunggu ya. Nanti jangan-jangan orang tua berpikir, loh ini kok chat saya nggak dijawab, emangnya koran cuma dibaca aja nggak dibales gitu. Baik, sekarang yang ke-8.
Nah, yang kedelapan nih penting juga bahwa informasi yang kita berikan kepada orang tua murid harus ada referensinya. Jadi jangan sampai kita memberikan informasi ternyata salah, terus kita ulang lagi, salah lagi, baru kita kasih informasi lagi. Sehingga orang tua berpikir bahwa ini guru kok nggak konsisten ya, kok ini guru nggak tahu informasi yang jelas dari sekolah ya gitu. Sehingga ketika kita mau menyampaikan informasi nih para guru, perlu cross check betul ya kepada pihak-pihak terkait. Misalnya masalah hari libur dan sebagainya, tanyakan dulu apakah ini sudah betul, apakah sudah ada keputusannya, atau tentang SOP, apakah benar SOP-nya seperti ini, sehingga ketika kita menyampaikan kepada orang tua tidak ada perubahan-perubahan lagi. Oke, dan yang paling penting juga jadi nggak hoax ya informasinya, terbukti dengan benar. Kemudian yang kesembilan adalah kita hindari segala pertentangan. Teman-teman semuanya kita tahu ya kondisi kita saat ini ya, banyak informasi berseliweran, baik itu yang tentang macam-macam lah, apalagi tentang politik ya. Nah, guru sebaiknya menghindari. Ketika kita bermedia sosial ya, ada kubu A, kubu B gitu ya, kita netral aja. Kita simpan aja, kita berada di kubu mana kita simpan saja, kita tidak perlu bermedia sosial untuk bertentangan, karena boleh jadi pendapat kita itu tidak sama dengan pendapat orang tua murid, sehingga terjadi hijab atau benteng antara kita dengan orang tua murid karena perbedaan pendapat atau perbedaan dukungan ya kepada grup A atau grup B. Ini perlu diperhatikan. Ya, kita menahan diri lah ya. Dan yang terakhir, yang ke-10 yang paling penting adalah bagaimana kita memperhatikan adab-adab dalam berkomunikasi. Misalnya kepada yang lebih tua kita hormat, sehingga pilihan katanya adalah kata yang terbaik, ya, yang bisa kita sampaikan, yang sopan, ya. Kalau di bahasa Jawa itu ada kromo inggil misalnya ya. Kita punya tata cara yang baik. Kemudian kalau kita berhadapan langsung ya, juga bagaimana kita memberikan penghormatan kepada mereka gitu ya. Kalau sebaya ya, antara orang tua dengan kita sebaya, maka kita tunjukkan loyalitas ya, kita tunjukkan juga penghargaan kepada mereka ya, sering-sering ucapkan terima kasih, mohon maaf dan sebagainya ya. 5 kata ajaib kan kita ajarkan kepada anak kita dulu yang pakai ya. Kemudian juga ketika kita bicara dengan orang tua murid yang dia lebih muda dari kita, gimana kita menyayanginya gitu ya. Kita tidak mendidiknya, tapi kita menjadikan mereka sahabat kita yang kita sayangi gitu ya. Dan sekali lagi, ketika kita menggunakan adab-adab yang baik, adab-adab yang islami, maka Rasulullah SAW mencontohkan kita perilaku baik ketika kita berkomunikasi dengan senantiasa berprasangka baik ya, dan senantiasa memberikan pelayanan terbaik bagi lembaga pendidikan yang kita berada di sana. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada edisi selanjutnya. Bila taufiq wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.